hidayat itu bukan COD ya, hidayat harus didatengin ya, dan ibarat layar ya, manteng terus, hati-hati, manteng. Jangan sampai ada yang nenggel, jangan sampai ada yang bahaya. Ada di mana hidayat? Ada di majlis, ada di musola masjid, ada di orang-orang soleh. Jemput di sana. Itu gak bisa kita katakan ya saat mudah-mudahan dapat hidayat, dapat terima sampai bagi hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin, semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam inayah ya Allah, perhatian Allah, selalu berada dalam keadaan bimbingan dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali Allah ingatkan, Allah kumpulkan kita di majlis tahlim salat sebagaimana seperti biasanya, tentunya dalam keadaan baik, sehat, walafiat, dan tentunya dalam keadaan penuh dengan hidayah. Dan alhamdulillah salah satu pintu hidayah yaitu majlis tahlim as-salat. Kita membuka kembali kitab Adab Sulukul Murid karya Imam Habib Umar bin Alwi Ahmad Al-Haddad, yang melanjuti pembahasan tentang tuntunan-tuntunan orang yang akan menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pasal selanjutnya adalah Al-Habib Abdul Al-Haddad menguraikan tentang bagaimana hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencoba mulai memasuki diri kita. Kata beliau dalam kitab ini dikatakan, i'lam anna awal at-tariq ba'ithun qawi yaqdafu fi qalbi al-'abdi yuzahjihu yuballighu yuhithu al-ikbar Allah ta'ala wa dar al-akhirah wa lam irad 'an ad-dunya wa amma al-hadal mashghulin bihi min amaratiha wa jam'iha wa tamattu bi syahwatiha wal iktirar bi zakarabiha. Pertama kali orang yang menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala itu secara tiba-tiba ada kesadaran yang muncul dalam pikiran hati dia yang paling dalam. Dorongannya begitu kuat, ya, ajakannya begitu dahsyat, dan ini kadang bisa terjadi kepada setiap orang dalam keadaan-keadaan tertentu. Sebab di dunia ini orang bermacam-macam. Ada orang yang lurus, sadar, ada orang jauh, ada orang kadang dekat, kadang jauh. Biasanya orang yang mendapatkan hidayah
orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba muncul dalam dirinya satu kesadaran yang mengingatkan, menyadarkan kepada dia bahwa begitu pentingnya jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disadarkan, kata Imam Abdul Haddad, bahwa hendaklah dia meninggalkan, menjauhi dunia dengan segala kemewah-mewahannya dan dari kenikmatan syahwatnya dunia. Ketika seorang mukmin merasakan itu, entah barangkali dengan sebab inayah itu adanya suatu nasihat pada dirinya yang mengingatkan bahwa betapa dunia itu buruk baginya, bahwa dunia itu selama ini telah menjerumuskan dia, bahwa dunia selama ini telah menjauhkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dia disadarkan tiba-tiba saat apa dia sadar seperti itu, barangkali saat dia duduk bersama ulama-ulama, saat dia mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk apa? Muncul kesadaran. Coba kita renungkan. Kita kadang-kadang sadar dengan berbagai macam sebab. Ada orang tahu-tahu sadar setelah ditegur. Ya, baru sadar. Coba contohnya, orang rokok, ya, bengis banget, sakit, dikasih penyakit, omongan dokter cuman gampang, sederhana, berhenti rokok. Tuh. Dokter ngasih tahu, ini bahaya ente, lihat paru-paru ente bolong, lihat napas ente udah habis, lihat ini. Ketika dikasih bukti seperti itu, muncul kesadaran. Gitu. Nah, di sini kita bicara, kadang-kadang orang sadar dengan cara setelah ada teguran. Kadang-kadang orang sadar dengan cara dikasih bukti nyata. Ya. Cerita apa? Cerita tentang Nabi Isa. Suatu saat Nabi Isa nyuruh muridnya beli roti 3 ke pasar di roti. Pas datang ke Nabi Isa, loh, kok cuma 2? Yang satu lagi mana? Loh, saya belum beli 2, bukannya 3. Sumpah nih, bener 3 apa 2? 2, ya Nabi Allah. Terus, yaudah, ada Nabi Isa tahu 3, ngakunya 2. Ketemu satu hewan itu ditangkap, dimakan bareng-bareng. Setelah dimakan tulang-tulangnya, kata Nabi Isa, wahai tulang-tulang, hidup lagi hewannya. Itu muridnya tahu yang bohong. Tanya lagi, mau nanya lo, roti yang ketiga mana? Enggak, cuma 2. So, ya, dikasih, itu belum sadar nih, ya. Cara seperti itu ya. Jalan lagi, lewat sungai, yuk ke nyebrang. Nabi Isa nyebrang sungai, jalan di atas air, kemudian pegang juga, ikut jalan di atas air. Ini sebetulnya petang sadar nggak kamu? Ya.
Selesai, nyampe, gue nanya sama lu, roti ketiga, gue cuma 2. Cuma 2. Akhirnya, ini orang sadar atau bisa, udah kasih, apa namanya? Iya, transaksi. Nah bisa, akhirnya dapat emas 3 kantong. Terus kata Rawisa, ini 1 kantong buat Ane, 1 kantong buat ente. Ini 3 kantong buat orang yang makan roti 3. Kata Mutia, saya makan 3. Aduh, udah bisa mana? Dah, 3 buat lo, ya. 3 buat. Jadi kalau bisa, dah. Kalau bisa, gitu. Kalau murid yang lain. Nah, murid yang buat 3 kantong emas ini, ya, dirampok. 3 orang perampok. Wah, dibunuh muridnya ini. Ya kan? Kayak emas itu 3 kantong dibawa sama 3 perampok. Nah, 3 perampok kan senang. Kita punya emas 3 kantong. Yang 2 perampok itu ngomong satu, lo pasar beli kue, gila, gue lapar nih. Nah, yang 1 orang pergi ke pasar. Nyampe di pasar, itu teman yang 1 itu Pak, dia pikir, ini kalau gue beli makanan, ya, gue ngasih racun, ya kan mati 2 tuh, ya kan, dia 3. Dia ke pasar beli kue, diracunin kue ini. Lah yang 2 itu nungguin, kata dia ngomong, dia ke pasar, datang kita matiin, ya kan? Ya seperti yuk, kita 3 kantong berubah, iya benar. Nyampe teman dari pasar, dimatiin temannya, mati kan? Dibunuh sama 2 temannya, 3 pulang, ada 2 orang, 3-3 mati. 3-3 yang mati, kata Nabi. Nggak bisa lewat sama mayat muridnya, sama mayat 3 perampok. Kata Nabi bisa, itulah dunia. Ya, itu dunia memperlakukan kita seperti itu. Cerita ini apa nih yang ambil sudut pandang apa? Kadang orang dengan cara seperti itu aja masih belum cukup sadarannya. Bahwa kesadaran itu mahal harganya. Dan semua orang itu bisa tersadarkan dengan cara apapun. Ini pentingnya. Makanya katanya obat yang paling, penyakit yang paling akut orang perokok apa? Nah, yang paling akut penyakit perokok apa? Bukan ngeyel. Apa ngeyel? Berdegong, berugul, baget. Susah dibilangin kan? Coba kita dari ya, yang sering nasihatin ya sama orang tua kita, sama ibu kita, rokok mulu, ya enggak? Rokok mulu. Gimana tuh nasihatnya? Hah? Gimana tuh nasihatnya? Biar kata kayak ustadz gitu kan ya? Ya enggak? Biar kata ada orang sorbannya segini, biar kata di kiai, biar kata dia habib. Karena ada kalau udah ngerokok pasti dinasihati, nggak mungkin gak dinasihati. Ya, kita sadarin bahwa jujur perilaku merokok, perilaku buruk. Gitu kan, sepakat kan ya? Sepakat dong. Walaupun kita memang melakukannya, gitu kan. Kalau nggak buruk, nggak ada orang ngingetin. Gitu loh. Nah, di sini uniknya nasihat. Dokter itu bisa menjadi lebih beriman daripada seorang guru. Dokter itu lebih beriman daripada seorang berilmu. Ya. Kalau kita disadarkan dengan bentuk-bentuk literatur yang sifatnya formal itu masih belum tersadarkan. Coba dah. Ayo, ente semua ngaji. Tahun-tahun dah. Mana aja.
Guru ingetin sembahyang nggak? Nyuruh tahajud nggak? Nyuruh puasa sunnah nggak? Dijalanin? Hah? Dijalanin? Enggak. Dan semua perintah om guru itu langsung kita respon. Enggak. Nah, artinya kita masih duduk sama orang soleh, nih ya, duduk sama orang soleh, dengar kata-kata soleh, kita belum bisa berubah menjadi soleh. Tuh, ini yang namanya disebut dengan hidayah. Hidayah. Kalau Nabi dikata Allah Subhanahu Wa Taala, innaka lan tahdi man, engkau nggak bakal mungkin bisa Muhammad nasihatin orang yang kau. Tuh, kenapa? Hidayat itu sesuatu yang misteri. Nah, bahasanya misteri. Nggak semua orang bisa menebak, nggak semua orang bisa berupaya. Diupayakan aja susah. Tuh, diupayakan susah. Gimana caranya biar sadar? Gimana caranya biar benar? Diupayain. Kadang-kadang masih belum. Dikasih ayat Al-Quran, dikasih hadis, berempat. Kadang kita seperti itu ya, diomelin, bocah kau udah bader, digebukin, diseret-seret sama orang tua. Wah, diapain lagi mama sama bapak kita? Diseret-seret, digebukin, bolak-balik, kelemar, nangis. Besok begitu lagi aja. Ya enggak? Lu berbakti kali ya? Enggak, rambutnya bule. Rambutnya merah. Lu mungkin sekali lagi awas lu. Besok diulangin lagi. Diulangin lagi dong. Karakter manusia. Apa? Hidayah, itu kan hidayah. Ya. Nah, jika hidayat itu muncul pada diri kita, kadang-kadang seperti itu, nggak bisa ditebak, nggak bisa diupayakan, upayakan seharusnya. Tapi seberat, sekeras apapun kita berupaya, nah kadang-kadang, ya kadang-kadang dapet, kadang-kadang, manteng kita, asik, manteng nih, tadi kalau manteng kan dia. Kira-kira itu layangan mantan terus nggak? Yang nggak ada aja. Tuh dari bawah, oleh, buset layangan gue tanggel, layangan gue tanggel kan? Tuh, ya, kadang-kadang suara. Makanya kayak layangan ya, benerin orang itu capek. Dibuat mereka tuh, lah kita mesti ngedet tiap hari begini gitu. Aduh, piring lagi, begini capek. Tuh, misteri. Lagi matang nih. Ini tali kamu matang semua nih. Ini tali kamu matang nih. Tapi ada nggak yang ditanggalin? Hah? Lah ada yang ditanggalin. Tanggal lagi, kita hilang lagi ya kan. Mana si Anu? Mana si Anu? Tanggal saat. Iya. Ditanggal saat. Model begitu kita deh. Jangan. Nah, itu nasihat. Ya. Jadi ada orang begitu sulitnya dinasihati. Ya, sulitnya dinasihati dengan cara-cara yang formal. Apa cara-cara formal tuh? Ya. Ajar ngaji, dengerin nasihat, tidak tuh. Itu kan cara-cara formal biasa tuh, cara-cara standar ya. Standar. Nasihatin, disekolahin. Nah, kadang yang cara itu nggak efektif.
orang. Lalu orang. Lalu kagak tahu ke musola. Ya, dari duit punya duit. Ya. Kena penyakit. Sengklek. Lah ke musola mulu. Ke musola mulu dah. Ya. Kasih penyakit dia. Rajin ke musola dia. Dah. Tumben. Nah, udah tumben. Kalau ada yang nggak sebelako, boleh aja. Baru udah tumben, boleh aja. Godek lagi ya. Ke manusia kadang-kadang dengan cara itu doang. Ya. Dengan miskin, dengan penyakit, ya, dengan penyakit. Lagi banyak duit, gua hilang. Wah, mainnya jauh mainnya dia. Bayang ini masih Sumarekon. Ini Sumarekon, banyak punya. Murid jamaah Ustaz itu macam-macam. Ustaz itu jamaah macam-macam. Ada iblis, ada malaikat, ada Ustaz itu jamaah. Dulu ngaji, alhamdulillah, wah berarti. Sekarang dia rokoknya pipi. Di Sumarekon gitu. Wih, itu subhan. Di meja asik, musik. Kan bisa mikir, ada perempuan nanti. Subhan. Manusia. Ya? Nah, kalau dengan cara penyakit. Udah kena penyakit, ya. Udah jalannya diseret. Ada apa gini? Apa lagi? Ngomongnya udah adil, baru dah. Waalaikumsalam. Kami baru Waalaikumsalam. Mana aja lu? Ya, hati-hati. Ya, hati-hati. Kesadaran itu kadang-kadang muncul dengan secara tiba-tiba. Tapi Ya. Tahu-tahu Allah munculkan. Tahu-tahu Allah sadarkan. Nabi ketika membuka kota Mekah, Nabi bahkan mengatakan, "Nih 10 orang nih, ketemu eksekusi, penggal kepalanya." Wow, penggal, karena seumur hidup dia emang musuh Nabi banget. Ketemu Nabi, blok sadar, lihat apa? Lihat wajah orang soal. Nah, di situ kadang-kadang Ustaz kalau dengar guru-guru nasihatin, ini orang kayak gini, cuma wali kutub yang bisa ngobatin. Kadang-kadang Ustaz kenal Ustaz, ini orang model kayak gini yang sesatnya jauh, ya enggak? Yang bisa ngobatin dia cuma wali kutub. Sekali pandang, saya lihat langsung steril setannya, bahaya langsung. Kan gitu. Kalau cuma kita main cek-cek, ya masuk kanan gua kebot. Karena begitu. Tuh, nasihat. Ya. Kadang nasihat itu ampuhnya bukan dengan cara yang standar, tapi dengan cara Allah. Ya. Nah, disitulah nasihatnya. Jangan sampai Allah kasih nasihat dengan cara maunya kita tersadarkan dengan ikhtiar kita. Kita disadarkan dengan upaya kita. Dengerin kata ulama, dengerin kata guru. Apa diantaranya tuh ya? Bisa saja kathirun ma yaftau bi al-abdi inda takhwib wa targhib wa taswiq. Kadang ada orang disadarkan kadang-kadang karena dengerin nasihat guru.
ditakut-takutin ada, didorong-dorong ada, tuh enggak, digedor-gedor ada, tuh kadang-kadang ya. Wa indan nadra ila ahlillahi ta'ala, dan ketika dia memandang wajah orang-orang saleh, waqad yaqdahu biduni sabab, tapi kadang-kadang orang bisa sadar tanpa sebab. Tuh hidayah. Hidayah bukan COD kata Ustaz. Ya. Hidayah bukan COD. Cash on delivery. Datang tunggu hidayah. Hidayah kita jemput. Di mana hidayah itu ada tempat-tempatnya. Hidayah nempel di mana? Jemput di sana. Ada di mana hidayah? Ada di majlis. Ada di musola masjid. Ada di orang-orang soleh. Jemput di sana. Itu. Gak bisa kita katakan, ya saat mudah-mudahan dapat hidayah, dapat terima, sebelum bagi hidayah. Ya Allah, kita doain mudah-mudahan berhidayat. Kita cuma berkata seperti itu. Saat kita ingin dapat hidayat, saat kita ingin sadar, ya Allah saya udah bertahun-tahun begini saya. Nah, coba mulai sedikit-sedikit cobain yang namanya majlis taklim, yang mana kumpul sama orang-orang baik. Coba gaul sama teman-teman lah, orang-orang baik, ajak ngomong. Kita juga harus gayung bersambut, ya, karena hidayat itu perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad mengatakan, ya, sampaikanlah walau satu ayat. Kedua, kepada yang nggak hadir, tolong yang hadir sampaikan kepada yang nggak hadir. Liyuballigha syahidu minkumul ghaib, yang datang ngasih tahu apa yang ada. Jemput hidayah, temuin. Nah, orang Nabi Muhammad dalam dakwah pun demikian, ya, enggak nunggu apa, didatangin, jemput, temuin mereka. Sadarkan mereka. Ini artinya tugas siapa nih? Tugas Ustaz? Bukan. Tugas semua kita. Tugas semua. Apa tugasnya Junet? Apa tugasnya Rahmat? Apa tugasnya Bani? Angga? Ustaz lihat kebanyakan dari pasar pada ngaji, gitu kan ya? Orang-orang pasar. Wow, super kan, alhamdulillah. Rupanya pesannya berantai. Satu pajak, wah semuanya ikut kan? Nah ini sama. Apa itu nasihat? Apa itu wasiat? Wasiat adalah pesan kebaikan yang disampaikan secara berantai. Lalu bilang ini ya. Lalu terbilang dia, ya. Nah itu wasiat. Ya. Maka itu perhatian sekalian, jamaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, dalam upaya kita ingin menjemput hidayah. Pertama, tanamkan rasa diri kita, kata Imam Kubul Hadad, adalah pentingnya akan kesadaran diri kita. Sadari dulu nih, bahwa keadaan kita selama ini adalah keadaan yang baik-baik saja Pak Kaca. Sadari. Kedua, jauhi dari hal-hal yang menyebabkan kita berada dalam keadaan tidak jauh. Sadari. Coba ente lihat orang-orang yang sedang dalam berbuat maksiat. Mereka berbuat maksiat menikmati apa kagak? Menikmati. Dia mabuk sambil ketawa, dia kagak sembahyang, kagak ada perasaan nyesal. Oh, berarti
mereka tidak menyesal atas apa yang mereka lakukan. Upayanya hidayat adalah sadari, itu sadari bahwa keadaan itu tidak baik buat ente. Renungin. Nah, saat ini sekarang ngaji malam ini. Terus suatu saat ente di rumah nih malam Kamis di Isa. Dablong, plong gitu ya. Main HP terus ngapain gitu. Tumbuhkan kesadaran. Ini gue gini-gini ngapain ini? Ini untungnya gue apa nih? Selama belum muncul kesadaran seperti itu, kalau gue ngaji nih enak kali ya. Gue sama teman, ketawa bareng sama teman, dengerin ustaz nasihat. Iya. Muncul nggak seperti itu? Nah, itu upayakan. Ya, upayakan agar kesadaran itu ada pada diri ente. Caranya agar muncul kesadaran seperti itu adalah apa? Putus mata rantai. Dah, jangan deket-deket lagi dah. Jangan mulai kumpul sama yang suka ngajakin keluar malam. Jangan suka kumpul sama orang-orang yang suka ngajakin jalan-jalan. Udah dah. Oh. Nah, kita kesana. Kalau kita ingin menjauhi dunia, gua mau tinggalin dunia dan sekali sini, gua mau ibadah nanti, ya nanti dah. Kalau ada perasaan, ente wali apa bukan? Kan gitu. Kalau wali iya kali, ada doyan duit. Itu kan masih doyan duit. Wah, lu kerja, buat apa kerja lu dunia mulu? Pala lu gaul. Buat apa dunia lu ibadah pikirin. Ya, dunia adalah tempat orang lalai. Tapi harus sadari bahwa dunia juga yang menyampaikan kita kepada Allah. Fa inna dunya balagul akhirah. Karena dunia juga sama nyampein kita kepada Allah. Lu ngaji kemari, ya sarung kan beli, baju koko kan beli, iya nggak? Rokok ada rokok, masa lu minta dulu? Ya rokok, minta dulu, najis. Jajan ada jajan, ya jajan kan udah gitu jajan. Jajan kan dikit-dikit tertolak angin, tadi dikit-dikit beli roti apa gitu kan? Nah, itu sadari. Jangan punya perasaan seperti itu perasaan bukan ente, wali itu mas. Butuh dunia. Nyape ya, nyape. HP manfaatnya banyak Pak Ustaz. Nyimpan nomor media apalagi banyak banget ya. TikTok, Facebook, WA, banyak tuh kan media aplikasi itu semua masih membantu ya. Semua dah untuk apa? Tanya, ini Samsung yang buat orang Islam atau orang Kristen? Orang Islam atau non Muslim? Non Muslim kan? Orang non Muslim ada orang yang keingat sama Allah, orang lalai. Kita orang yang ingat Allah dibantu sama orang yang kagak ingat Allah. Kan itu ya. Apa? Makanya kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya kan? Dunia ini makmur dengan orang-orang lalai. Dunia ini makmur dengan orang-orang lalai. Maka jangan suka mencela orang-orang lalai. Begitu dakwah mah. Buatan Israel, buatan Amerika, no, buatan jangan. Itu pabrik tuh yang buatan Cina jangan beli. Waduh, repot. itu air galon yang punya itu 9 naga aja kan repot. Kan gitu. Semua dicela.
Minum air apa lo? Air kedembong lu minum. Ya nggak? Ini air nih. Ini tuh. Aqua apa tuh? Pit ya. Pit tuh. Iya. Pit yang punya siapa nih? Danone. Aqua. Buat orang ngaji, buat orang tahlilan. Iya nggak? Iya kan? Lu butuh orang ngatain? Jangan. Nggak boleh mencela orang-orang lah. Tuh, nasihat. Jadi kembali lagi kepada hidayah. Ya. Ada orang disadarkan kadang-kadang dengan nasihat verbal. Tapi kadang-kadang ada orang dapat disadarkan dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Dikasih teguran, dikasih miskin, ya kan? Dikasih penyakit. Tapi kalau kita boleh memilih, jangan sampai kita ditegur sama Allah, dinasihati Allah dengan cara seperti itu. Selama masih ada cara-cara standar seperti ini, tempuh. Nah, jangan sampai ketika cara standar ini kita abaikan, turun tangan Allah. Ini orang rumahnya dapat pengajian, ya. Rumahnya banyak guru ngaji, kan? Rumahnya di samping musola, tetangganya pada ngaji, kawan-kawannya bersembahyang. Wah, udah cukup ini, udah cukup sebenarnya. Ya, ngingetin dia kan, ngingetin sebenarnya. Ya nggak, udahlah, cara gue ya. Bangkrut, PHK. Ya, nggak punya duit, bokeh. Enggak. Akhirnya jebot. Udah jebot, semblem. Ya enggak. Cilem, jawab udah. Boncos. Sempel. Ya, mulai kan gol ya. Min, gol ya. Ya. Coba jual ya. Tegal, udah lulusnya tegal. Baru dia mau, kan mau mas gue itu ngaji kok. Ya kan? Bertahun-tahun sehat badan buat kasih penyakit biar, ya kan? Baru dia mau sembahyang. Nah, berapa banyak kata Imam Bukhari, orang yang udah sampai umur 80, fakamin muslimin balagha umruhu samanina sana wa aktsar lam yajid hadzal bais. Enggak dapat nikmat ini. Wa lam yatruku yawman yadahi. Dan sehari pun dia belum pernah dapat nikmat seperti ini. Umur 80. Kata Imam Bukhari tuh. Ustaz pernah menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu udah toleransi kepada kita. Umur kita itu diulur sampai 60 tahun cukup. 60 tahun itu cukup. Aqdarallahu limri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sana. Allah udah kasih toleransi orang itu umurnya sampai 60 tahun cukup. Artinya maksudnya kalau umur 60 tahun lo udah matang, udah kenyang, udah ibadat. Umur 60 masih di pinggir kali nungguin kumpul. Kumpul. Sampai maghrib masih nungguin kumpul. Ya Allah. Ya. Kalau kata orang Betawi, kata orang tua dulu, kita lihat orang tua itu kata orang tua itu ya, yang kagak ada kerjaan, 60 tahun, udah pakai peci haji, udah pergi haji maksudnya, ya, terus udah ke musola, udah nenteng cucu, 60, masa itu udah saatnya udah ngasok udah. Ustaz cerita kita baca itu di zaman dulu ulama-ulama yang betul kalau udah umur 40 tuh kasur digulung
umur 40 tahun gulung masuk ngapain dah? Hah? Lo udah bayang dulu kayaknya, udah doyan tidur. Nah, kita 60 tahun masih kadang-kadang kalau kita mau nasi jadi kayak enak orang ya, menyakitin kan anak ya. Tuh lihat terkait jalan, yang mana tuh, yang Gojek, ya enggak, Lunggana, ya enggak, Lunggana tuh, umur 60 itu 60 dia ada itu kadang, masih Gojek, jadi penumpang. Artinya umur segitu masih nyari makan, masih butuh dunia. Kan enaknya seharusnya ente ini udah 60 ya, udah 60 ya, udah enak, udah tertata itu dah ya, udah tertata itu ya. Ya, artinya mah ya rumah udah ada rumah, anak udah kawin semua, ya pensiun, tiap bulan ada ini duit anak datang, ya kan, ini duit, bawain beras, itu 60 lebih tuh gitu. Jadi di rumah kita kerjanya tinggal gosok batu doang sebenarnya lah. Moles. Iya, di rumah segini aja. Ini lagi, ya kita nomor tua nomor kita. Aman nunggu aduang belum ditutit udah. Tinggal nunggu belum ditutit. Udah. Soalnya udah kedengeran suara api itu kesek suara api. Assalamualaikum. Hati-hati, wa tandur nafsun. Hendaklah kita harus hati-hati. Maka damat lihat apa yang berlalu buat kita besok. Pikirin. Umur sekian udah bukan wayangnya lo. Belagu kan umur wayangnya. Udah wayanya umur sekian nih, usah nasihatnya dirusak ya. Nasihatnya nih, udah tua-tua ya begini. Ya kan? Udah bukan wayanya. Udah bukan wayanya ngantongin cincin udah. Ya, udah. Enggak perlu apa. Udah. Tuh, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, ya, fakamin muslimin balagha umur 80 sana. Umur 80 wa aktsar bang memberi lam yajid hadal ba'is, belum dapat kesadaran. Ya, nah sekali lagi mengingatkan, hidayat itu bukan COD, ya, hidayat harus didatengin, ya, dan ibarat layar, ya, manteng terus, hati-hati, manteng. Jangan sampai ada yang nenggel, jangan sampai ada yang bahaya, ya. Tahu umur 60 masih ikut joget dangdut ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala alam, mudah-mudahan kita semuanya dapat nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin.